Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Kita hari ini membahas tentang bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan yang sangat luar biasa. Karena bulan Muharram adalah bulan yang peristiwa dari awal mulai Nabi Adam alaihi salam itu diselamatkan ataupun taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan di mana Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan dari api besarnya Raja Namrud. Bulan Muharram bulan di mana Nabi Yusuf alaihi salam itu diselamatkan dari lingkupan pendoliman para kakak-kakaknya ataupun saudara-saudaranya, yang dimana Nabi Yusuf alaihissalam itu ditaruh di dalam sumur dan dia dikeluarkan dalam sumur itu di bulan Muharram. Bulan Muharram dimana bulan Nabi Nuh alaihissalam yang ketika dia sedang membawa bahtera Nuh itu, Allah suruh Nabi Nuh itu minggir dan bersandar dan diselamatkan dari banjir bandang. Di bulan Muharram juga bulan di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejarannya bala tentara Fir'aun. Bulan Muharram bulan di mana Nabi Ayyub alaihissalam disembuhkan dari semua musibah penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram juga bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berhijrah untuk mengembangkan dakwah Islamiyah, yaitu dari Mekah menuju tanah Yasrib ataupun sekarang kita mengenalnya tanah Madinatul Munawwarah. Kalau dibilang bulan Muharram menjadi bulan yang istimewa, karena bulan Muharram banyak peristiwa-peristiwa dari zamannya lingkupan Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad, itu selalu yang namanya memiliki peristiwa yang sangat istimewa. Mengapa bulan Muharram dijadikan sebagai bulan yang istimewa oleh Allah? Karena bulan Muharram bulan di mana Allah menyuruh kita sebagai hamba Allah untuk selalu bisa muhasabah diri. Disunnahkan juga kita yang namanya berpuasa di bulan Muharram, apalagi di hari Asyura. Karena apa? Kata Kanjeng Nabi, bulan Arafah ketika kita berpuasa, dosanya itu akan diampuni selama 1 tahun ke depan atau 1 tahun yang lalu. Dan di bulan Muharram juga kalau kita melaksanakan puasa, dan juga diampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Sehingga di bulan Muharram ini bulan yang sangat luar biasa. Dengan begitu para sahabat, para saudara, kerabat online kita semua, kita harus ketahui mengapa sih bulan Muharram menjadi istimewa. Yang pertama, bulan Muharram itu bulan di mana Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam yang melakukan satu dosa, yang dosanya itu tidak pernah dilakukan oleh umat manusia, tetapi sudah menjadi catatan takdir untuk menjadi khalifatullah. Nabi Adam diturunkan di wilayah Hindustan. Ibunda Siti Hawa diturunkan di wilayah Jeddah. Perjalanan mencari cinta sejati Nabi Adam untuk bertemu dengan Ibunda Siti Hawa memerlukan waktu kurang lebih 40 hari. Awwakila ada yang mengatakan ulama 40 tahun. Selama perjalanan itu Nabi Adam dititipkan sama Allah salah satu ijazah, yang dimana ijazah itu harus selalu dibacakan menjadi wiritan oleh Nabi Adam. Ijazah itu kata Allah, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dititipkan oleh Nabi Adam alaihissalam dengan bahasa Rabbana dhallamna, agar tahu
hamba Allah itu adalah seorang manusia yang memang selalu mendolimi dirinya sendiri. Tetapi kita punya garis bawah ataupun benang merah. Nabi Adam dalam setiap tempat dia bertaubat kepada Allah, taubatnya belum diterima. Sewaktu-waktu Nabi Adam ingin masuk kota Mekah, sebelum memasuki kota Mekah, Nabi Adam punya salah satu rekaman ketika di surga. Ternyata di dalam surga itu setiap tiang-tiangnya, setiap dinding-dindingnya bertuliskan asma syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi Adam berpikir, mungkin nama yang bersanding dengan Allah adalah nama orang yang istimewa. Pasti dia bisa membantu saya untuk Allah menerima taubat saya. Sehingga ketika Nabi Adam alaihissalam sebelum masuk Mekah, Nabi Adam berwasilah untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa bihaqi sayyidina Muhammad wa biwasilati sayyidina Muhammad ikfir dunubi ya Allah rabbana dhallamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Itu pada bulan Muharram. Yang kedua, bulan Muharram bulan di mana Nabi Nuh alaihi salam itu diselamatkan dari banjir bandang. Yang akhirnya Nabi Nuh alaihi salam bisa ke lingkupan bumi lagi, tidak di atas air lagi. Dia memiliki 3 anak, yang akhirnya nanti anak ini salah satu dari lingkupan yang menyebarkan semua ras manusia. Ada namanya Han, ada yang namanya Syam, ada yang namanya Yafet. Yang dimana semua itu dari setiap ras manusia itu terlahir dari keluarganya Nuh. Dan itu bulan Muharram Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Nuh untuk bersandar bahteranya, sehingga perjalanan kehidupan setiap hewan, setiap hamba Allah yang berupa manusia itu bisa melanjutkan estafet kehidupannya. Di bulan Muharram Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dari bakaran api yang sangat dahsyat oleh Raja Namrud. Raja Namrud ini raja yang termasuk cerdas, raja yang ahli dalam menghitung rasi bintang, raja yang ahli dalam pembangunan infrastruktur. Sehingga Raja Namrud itu mengakui dirinya itu sebagai Tuhan, dan Ibrahim tidak mempercayai itu. Karena Ibrahim tidak mempercayai itu, akhirnya Ibrahim itu dihukum. Raja Namrud itu orang pertama yang membuat bangunan tinggi, sehingga sampai ke awan Raja Namrud itu membawa pedang panjang yang sudah dilamuri oleh darah, dan ketika turun bilang kepada rakyatnya, Tuhan telah kubunuh, dengan bukti pedang yang dipegang dan darah yang mengalir di atas pedangnya. Ibrahim tidak percaya. Akhirnya Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Di bulan Muharram Nabi Yusuf alaihi salam diselamatkan dari indikasi pembunuhan para saudara-saudaranya yang diceburkan ke dalam sumur. Di bulan Muharram Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari kejarannya bala tentara Fir'aun, yang dimana Nabi Musa alaihi salam dijadikan oleh Allah sebagai nabi yang memegang penuh dan juga memegang kuasa penuh atas kemerdekaan Bani Israel. Karena ajarannya para nabi adalah ajaran yang melawan dari lingkupan penjajahan. Sehingga Nabi Musa membawa bangsa Israel
untuk keluar dari wilayah Mesir, untuk menuju kehidupan baru, menjadi manusia yang merdeka, manusia yang berdikari, manusia yang mandiri. Tetapi Fir'aun tidak terima. Dia mengejar Nabi Musa, dan Allah membuktikan kuasanya dengan Musa disuruh melemparkan tongkatnya. Satu kali Musa mengetuk tongkat tersebut lewat pantai merah itu, ternyata tidak terbelah. 2 kali tidak terbelah. Ketiga kalinya Nabi Musa bisa membelah lautan tersebut. Sebab apa? Wasilahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Muharram juga Nabi Yunus alaihi salam, dia diselamatkan dari 3 kegelapan. Yang pertama, kegelapannya malam. Yang kedua, kegelapannya lautan. Yang ketiga, kegelapan perut di dalam ikan yang besar. Ada yang mengatakan ikan paus. Di bulan Muharram juga Nabi Ayub alaihi salam, Nabi yang sangat sabar, itu disembuhkan penyakitnya sama Allah. Maka kata Imam Ghazali, yang namanya sabar itu dibagi menjadi 3. Kita bisa mengisahkan kisahnya Nabi Ayub alaihissalam ini ketika kita mengetahui mengapa sabar itu dibagi menjadi 3 oleh Imam Ghazali. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah. Yang kedua, as-sabru ala musibah. Yang ketiga, as-sabru anil ma'siyah. Ketiga kesabaran ini yang harus kita jalankan. Ketaatan kepada Allah kita harus sabar. Waktunya sholat, Allah telah memanggil, usahakan sesibuk apapun rutinitas kehidupan dunia kita, kita selipkan waktu untuk menyembah kepada Allah sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. As-sabru 'alal musibah. Nabi Ayub, istrinya selingkuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Sabar dan syukur. Nabi Ayub, harta bendanya diambil oleh Allah sampai semiskin-miskinnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ayub? Sabar dan syukur. Nabi Ayub diberikan penyakit yang berkaitan tentang kulit, sampai penyakit itu baunya busuk. Orang mendekati Nabi Ayub saja tidak mau. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Bersabar dan bersyukur. Sehingga di bulan Muharram, dari rentan waktu kesabaran dan syukur yang dilakukan oleh Nabiullah Ayub alaihi salam, Allah mengangkat derajatnya, menyembuhkan dari semua penyakitnya, mengembalikan harta bendanya, dan memberikan pasangan yang lebih dari pasangan yang lalu. Sehingga di bulan Muharram kita belajar bagaimana menjadi seorang hamba yang selalu bersabar dan bersyukur. Ada salah satu kisah yang sangat luar biasa berkaitan tentang sahabat terakhir Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah ini termasuk sahabat yang ahli dalam ilmu fikih, ahli dalam ilmu tafsir. Ketika semua sahabat sudah meninggal, tinggal salah satu sahabat yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah ini disuruh oleh seorang raja menjadi ketua mahkamah konstitusi lah kalau orang sekarang mau bilang, atau menjadi qadhi ataupun hakim yang meramu perundang-undangan negara, yang memikirkan hukum dasar negara dan peraturan masyarakat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abu Kilabah? Dia tidak mau. Dia melepas diri sehingga dia hanya memiliki rumah di padang pasir di wilayah Mesir. Sewaktu-waktu ada salah satu pas pampres yang tidak tahu Abu Kilabah, wajahnya Abu Kilabah. Dia datang ke kemah tersebut.
Melihat orang tua dalam keadaan tangannya terputus, tangannya putus. Ada orang tua sepuh, kakinya juga buntung, tangannya buntung, kakinya buntung, kupingnya rada budek, matanya buta. Tetapi kerennya orang tua tersebut setiap kali lisannya tidak pernah yang namanya berhenti mengucapkan alhamdulillah ya Rob, alhamdulillah ya Rob, alhamdulillah ya Rob. Ditanya oleh Pas Pampres itu, Pak Tua, apa yang kamu syukuri dari yang kamu terima sekarang? Mengapa engkau selalu bersyukur kepada Allah? Yang dijawab oleh bapak tua tersebut, Allah memiliki langit, tidak dijatuhkan ke bumi sehingga tidak menghancurkan tubuhku. Allah memiliki gunung, tidak melemparkan larva panas untuk tubuhku sehingga hancur tubuhku menjadi hangus. Allah memiliki lautan, airnya tidak menenggelamkanku sehingga aku masih bisa bersujud kepada Allah. Dan aku memiliki anak laki-laki yang setiap waktu sholat aku dituntun, digendong sama dia untuk menuju masjid dan sholat berjamaah. Dan setiap kali aku mau makan, aku disuapi oleh dia. Dan setiap sesuatu hal yang aku inginkan, dia mempersiapkan itu. Maka aku bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang tua itu cerita, sudah 3 hari ini anakku tidak pulang. Kira-kira jenengan bisa tidak mencari anakku untuk bisa kembali ke rumah? Akhirnya Pas Pampres itu menolong orang tua itu. Dicari anaknya, ternyata sudah dalam keadaan mati, dimakan oleh singa ataupun hewan buas, dalam keadaan wujud yang tercabik-cabik. Ketika pulang, Pas Pampres itu mau cerita sama orang tua ini, Abu Kilabah ini, tapi bingung. Akhirnya dia menceritakan tentang kisahnya Nabiullah Ayub alaihissalam. Wahai orang tua, apa yang engkau ketahui tentang ceritanya Nabiullah Ayub alaihissalam? Apakah yang dilakukan oleh Nabiullah Ayub alaihissalam ketika istrinya berselingkuh dan meninggalkan dia? Orang tua itu menjawab, sabar dan syukur. Ketika dia diberikan penyakit, bagaimana? Sabar dan syukur. Ketika anaknya diambil, gimana? Sabar dan syukur. Ketika harta bendanya diambil oleh Allah, apa yang dilakukan Nabiullah Ayub alaihissalam? Sabar dan syukur. Kalau begitu, engkau sudah tahu ceritanya Nabiullah Ayub. Saya ingin menceritakan, anakmu tadi saya temukan jasadnya dalam keadaan hancur, tercabik-cabik, dimakan oleh hewan buas. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Langsung, alhamdulillah ya Rob, engkau telah mengambil ruhnya anakku. Dia tidak dalam keadaan tua, dia tidak dalam keadaan bermaksiat, dia tidak dalam keadaan sesuatu yang hina. Maka aku bersyukur padamu karena telah mengambil anakku dalam keadaan yang baik. Luar biasanya Abu Kilabah ini. Akhirnya Abu Kilabah terakhir mengucapkan kalimat syahadat dan meninggal. Ketika Pas Pampres itu nemuin temennya yang lagi mencari juga Abu Kilabah, suruh bantuin untuk menguburkan, dibawa ke tempat perkemahannya. Pas dibuka wajahnya jenazah tersebut, orang tua yang buta, orang tua yang rada budak, yang tangannya putus, kakinya putus. Dari 4 Pas Pampres tersebut, dari temannya tersebut, tahu ini adalah Abu Kilabah, sahabat terakhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang diinginkan oleh seorang raja untuk menjadi qadi di negaranya, dan juga adalah seorang hamba yang dimana hamba-hamba Allah tertidur. Dia hamba yang matanya walaupun buta tetapi dia selalu menangis. Hamba yang dimana orang-orang lupa pada Allah, dia selalu mengingat Allah.
Luar biasa ini cerita Abu Kilabah dan cerita Nabiullah Ayyub alaihissalam yang disembuhkan oleh Allah di bulan Muharram. Dan juga masih banyak cerita di bulan Muharram, tragedi-tragedi di bulan Muharram yang bisa kita ambil nilai-nilai nasihat yang nanti kita bisa jadikan sebagai patokan kehidupan di dunia kita. Nanti kita bisa lanjutkan. Terima kasih sudah mau menonton episode ini, yang dimana episode berkaitan tentang tragedi ataupun kejadian istimewa di bulan Muharram. Terima kasih dari kami, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.